la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqqi. Akan senantiasa ada satu umatku menang dalam membela al-haq. Yuqatiluna fisabilillah. Mereka perang dan perang di jalan Allah. La yadurru man khadalahum. Mereka tidak akan merasa dikalahkan, tidak berhasil dikalahkan oleh orang-orang yang menggembosi mereka, oleh musuh-musuh Islam. Wala man khalafahum, tidak pula orang-orang munafik dengan media propaganda media mereka tidak akan mempengaruhi gerak langkah perjuangannya. Dalam satu nas dikatakan hatatun hatta nazal Isa bin Maryam, sampai turunnya Isa bin Maryam. Jadi sampai turunnya Nabi Isa, beliau tidak pernah lepas dari peperangan dalam membela Islam. Nah, perang apa saja yang akan terjadi? Ya Bapak yang menarik disebutkan dalam hadis Rasulullah bahwa ternyata perang pertama kali yang beliau lakukan adalah perang melawan Jazirah Arab. Innakum takzuna jaziratul Arab, satakzuna jaziratul Arab, wa yaftahuha Allah. Sungguh kalian akan berperang dengan Jazirah Arab, akan memerangi Jazirah Arab, dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Ternyata perang pertama Imam Mahdi yang Imam Mahdi lakukan bukan melawan Amerika, bukan melawan Israel, bukan melawan Iran, tapi justru melawan Jazirah Arab. Karena pada saat itu Jazirah Arab dipimpin oleh raja-raja yang munafik, di mana mereka loyal kepada musuh-musuh Islam dan mereka tidak bercinta dan tidak berkasih sayang, tidak bersahabat dengan negeri-negeri Islam. Kita bisa melihat bagaimana realitas hari ini, ya, negara-negara Arab mereka lebih loyal kepada Barat ketimbang pada umat Islam sendiri. Bahkan sampai Palestina sendiri tidak suka kepada para pemimpin Arab. Nah, makanya perang terjadi adalah perang yang pertama kali melawan Jazirah Arab. Baik, kemudian disyaratkan orang yang menurunkan nas itu ketika dia turunkan atas sebuah kejadian, dia adalah orang yang punya ilmu, punya keahlian di bidang itu. Dia harus punya ilmu. Dia harus mengerti ilmu usul fikih supaya tahu tata cara pendalilan. Dia harus mengerti ilmu bahasa supaya dia mengerti tentang ma'ani, makna-makna, ya, kandungan, konsekuensi dari sudut bahasa. Ya, seperti mungkin akan datang ya sebagian orang, ya, saya akan bacakan nanti keliru di dalam memahami peperangan di akhir zaman. Ya. Katanya kalau Imam Mahdi keluar muncul, yang pertama kali diperangi bukan Amerika, bukan Rusia, yang pertama kali diperangi bangsa Arab katanya. Aneh bin ajaib, subhanallah. Saya demi Allah kaget sekali dengar saya. Seumur umur saya hidup, selama saya belajar belum pernah saya dengar ada yang bicara seperti itu. Ya, jelas ya. Anehnya dia baca hadits di Sahih Muslim. Kitabul Fitan. Kitabul Fitan ini saya sudah hafal dari sekitar 25 tahun yang lalu. Jelas ya? Innakum satakzauna jaziratul Arab. Sungguhnya kalian akan memerangi Jaziratul Arab. Thumma satakzuna Rum. Kemudian kalian akan perangi nanti bangsa Romawi. Dia kasih deretan, urutan. Kemudian Furs nanti setelah itu kita akan baca nanti nasnya ya. Baik. Sudut kekeliruannya memahami apa? Pakai kata thumma. Dia pikirnya Jaziratul Arab ya sekarang ini. Ya. Dia ini tidak mengerti bahwa ini hadits kata para ulama ini sudah terjadi. Ini kejadiannya Nabi SAW memerangi suku Arab, menyatukannya. Dan itu sudah terjadi. Romawi dan Persia itu juga sudah terjadi. Sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Kejadian sudah berlalu. Kamu baru lahir sekarang tiba-tiba nafsirkan sembarangan. Dari mana asal kekeliruannya? Memahami bahasanya. Jadi dia pikir kalian akan memerangi seakan-akan ini diucapkan oleh Nabi untuk dia yang baru lahir kemarin. Ya. Kemudian pakai kata thumma di situ. Thumma dalam bahasa Arab itu tidak mesti kejadian hari ini, kemudian datang lagi, berurut segera. Enggak. Kadang thumma dalam bahasa Arab itu bisa terjadi ini 1 tahun, 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, itu dipakai kata thumma. Ya. Jadi kalau saya tanya,
di sini. Siapa presiden Indonesia? Kan dikatakan Soekarno, thumma Soeharto, itu bahasa Arabnya ya. Ya. Soekarno, kemudian Soeharto. Langsung begitu? Kan tidak. Soekarno berapa tahun dia presiden? Kan dah langsung Soekarno setelah dilantik lalu turun langsung ganti Soeharto, tidak. Ya. Ada puluhan tahun jaraknya. Baru Soeharto menjadi apa? Pemimpin. Kan begitu. Kalau dikasih lagi Thumma Habibie misalnya. Ya. Misalnya. Itu tidak mesti dia langsung. Itu di dalam bahasa Arab. Jelas ya? Jadi asal kekeliruannya keliru. Tidak mengerti bahasa. Dia tidak ahli di situ. Bagaimana bisa dia dudukkan, dia pahami nas-nas. Dia pahami nas-nas. Baik. Kemudian di antara ketentuan juga di dalam pembahasan, seorang kalau dia memakai sebuah hadis tentang tanda akhir zaman, dia pakai sebuah hadis tentang tanda akhir zaman, maka kewajibannya dia harus mengumpulkan seluruh jalur-jalur riwayat di dalam hadis itu. Baru dia pahami secara keseluruhan. Iya. Jelas ya? Nah, ini ustadz-ustadz akhir zaman ini miskin di dalam bekal ilmu hadis. Baca hadisnya saja tidak tahu dari negeri anta beranta mana dia ditemukan. Jelas ya? Kadang dia ambil dari sumber buku. Buku ini bukan rujukan di pembahasan takhrij. Misalnya Ibnu Katsir mengatakan, Ibnu Katsir menyebut hadis ini dan hadis ini di Sahih Muslim. Tidak cocok dia katakan disebut oleh Ibnu Katsir. Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, tidak benar. Harus dia katakan diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia ambil langsung di Sahih Muslimnya. Jangan dia baca dari buku Ibnu Katsir. Begitu caranya. Supaya dia pastikan nas ini betul berada dari sumber yang tepat. Sebab di Ibnu Katsir mungkin ada kekeliruan cetakan. Ya. Di Ibnu Katsir mungkin dia punya riwayat lain. Dia harus bersumber pada apa? Pada riwayat. Ya, pada riwayat. Baik. Ada yang menafsirkan hadis-hadis tentang apa namanya, kalian akan peperangi, nanti saya akan bacakan ya. Memerangi orang-orang yang kecil matanya, pesek hidungnya, mukanya agak apa namanya, agak lebar. Nah, terus dia tafsirkan. Sudah tahu kan siapa orangnya? Ya, coba. Dan ini dari kejahilannya, kenapa? Dia cuma baca satu riwayat. Coba dia baca riwayat-riwayat yang lain. Di Sahih Muslim saya. Di Sahih Muslim itu diterangkan bahwa mereka adalah At-Turk. Orang-orang Turk. Bukan Turki ya. Ya. Orang-orang Turk. Tahu Turk? Turki itu sudah terjadi dulu di masa Nabi. Mereka diperangi itu sudah terjadi. Itu kejadian sudah lewat. Ini dianggap kejadian baru akan terjadi. Karena dia tidak paham. Ya, dia tidak baca keterangan-keterangan para ulama terkait dengan apa? Terkait dengan hadis tersebut. Iya. Dan ini hal-hal yang seperti ini banyak sekali. Banyak sekali. Kekeliruannya dasarnya karena dia tidak kumpulkan riwayat-riwayat. Karena itu kata Ibnu Ma'in rahimahullahu taala, al-bab idza lam tujma' turuquh lam yatabayyan khata'u. Pintu pembahasan itu di dalam sebuah riwayat atau hadis, kalau tidak dikumpulkan seluruh riwayatnya, tidak kelihatan kalau ada kekeliruan. Dalam sebagian riwayat kata Ibnu Ma'in, saya kalau tidak menulis hadis dari 40 jalur riwayat, saya enggak paham makna hadis itu. Dia pahami dulu. Itu caranya para ulama ahli hadis di dalam memahami riwayat-riwayat, bukan masalah sederhana. Ya. Ini ada konsekuensinya di bidang ilmu. Konsekuensinya di bidang ilmu.